Ya, kita kembali hari ini akan menjelaskan tentang bagaimana dalam pengurusan benda sitaan tersebut, terkait dengan apakah benda sitaan tersebut bisa dipinjamkan, bisa dikembalikan, dan bagaimana pengurusan terhadap benda-benda sitaan tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini, benda sitaannya apa? Benda terlarang atau benda yang tidak terlarang. Nah, kalau bendanya yang gampang rusak ya, atau berbahaya ya, atau benda tersebut pemeliharaannya dan penyimpanannya membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga benda tersebut tidak mungkin dibiarkan. Makanya kalau benda-benda yang rusak, berbahaya, atau benda-benda yang kemungkinan untuk pemeliharannya cukup berat biayanya, maka benda tersebut bisa dilakukan penjualan dengan lelang. Di pasal 45 ayat 1 dikatakan, ya, dalam hal benda sitaan atas benda yang dapat lekas rusak atau berbahaya sehingga tidak mungkin untuk disimpan dalam putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka atas persetujuan dari tersangka atau kuasanya, dia barang tersebut ya, kalau di tangan penyidik atau penuntut umum dapat dilelang atau diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dan tetap harus disaksikan oleh tersangka atau kuasanya. Nah, kalau perkaranya sudah di pengadilan, bukan di tingkatan penyidikan atau penuntutan, maka benda tersebut dapat dilelang atau diamankan oleh penuntut umum atas izin dari ketua hakim yang menyidangkan, ya. Jadi bukan ketua, tapi hakim yang menyidangkan perkara tersebut dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya. Nah, jadi harus mendapatkan izin kalau benda tersebut ternyata benda yang berbahaya. Jadi fungsinya buat apa? Fungsinya supaya setelah benda tersebut dijual atau dilelang, ya, berdasarkan ketentuan lelang yang benar, maka barang-barang tersebut dan hasil dari lelang itu menjadi bukti, menjadi alat bukti yang bisa disimpan. Apalagi kalau benda-benda berbahaya, ya, yang gampang meledak atau gampang hilang atau menguap begitu, ya. Nah, maka itu harus dilakukan lelang dan dapat dilelang. Nah, kalau benda-benda tersebut ternyata ya bukan benda yang gampang rusak atau berbahaya, maka di pasal 45 ayat 4 dikatakan di sini benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk dalam ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1, maka dirampas dan dipergunakan untuk kepentingan negara atau dimusnahkan. Nah, apa sih contohnya benda-benda yang terlarang atau benda-benda yang dilarang beredar, ya, seperti narkotika, ya, itu pasti benda-benda yang dimusnahkan, ya, ataupun kita sebut di sini, ya, benda-benda yang senjata tajam, ya, atau senjata-senjata yang bisa membahayakan orang, ya, maka dirampas untuk kepentingan atau dimusnahkan. Sedangkan kalau dirampas untuk negara, ya, kalau ada memang itu hasil dari kejahatan. Contohnya kasus tindak pidana korupsi, ya, di situ ada kerugian negara, maka semua benda-benda hasil korupsi ataupun pencucian uang itu akan dirampas untuk negara, ya. Jadi bisa dirampas untuk negara benda sitaannya, bisa juga dimusnahkan kalau dia berbahaya. Nah, tadi benda-benda tersebut yang bukan benda-benda yang terlarang atau benda-benda yang tidak dilarang beredar, maka itu bisa dijual, ya, dijual lelang, ya, atas persetujuan tersangka atau kuasanya. Nah, di pasal 45 ayat 1, apakah benda-benda tersebut gampang rusak atau berbahaya atau tidak, pemeliharaannya perlu biaya? Oh, enggak perlu. Maka dapat benda tersebut dibungkus. Ya, kenapa dibungkus? Supaya benda-benda tersebut tidak gampang rusak, ya, atau terkontaminasi dengan zat-zat lain sehingga mengaburkan originalitas daripada benda-benda tersebut kalau benda tersebut belum diperiksa, ya, contohnya hasil belum di forensik, di visium seperti mayat dan segala macam, itu harus benar-benar steril. Nah, benda tersebut
dapat dibungkus atau nggak dapat dibungkus. Kalau bendanya dapat dibungkus, maka benda itu di pasal 130 dikatakan benda sitaan sebelum dibungkus dicatat beratnya dan atau jumlahnya menurut jenisnya masing-masing, ciri maupun sifatnya, yang khas, tempat, hari, tanggal penyitaan, identitas orang dari nama benda tersebut disita, yang kemudian diberi lak dan cap jabatan dan ditandatangani oleh penyidik. Jadi benda-benda itu sebagai barang bukti harus diamankan dengan cara dibungkus. Kalau bendanya bisa dibungkus, seperti apa? Contohnya dalam pembunuhan ada menggunakan senjata tajam, maka senjata tajamnya itu akan dibungkus, ya, lalu diberi identitas dari siapa, berat, jenis, jumlah. Kalau narkobanya juga dibungkus, beratnya berapa, ya, kapasitasnya berapa, lalu dicap, ditandatanganin, ya, atau benda-benda lain yang bisa memang dibungkus. Kalau bendanya tidak bisa dibungkus atau tidak bisa dilakban, maka diberi catatan di atas label tempat kaitnya pada benda tersebut. Contohnya kontainer nggak mungkin kita bungkus, ya, paling bisa digembok, lalu di depan kontainer itu dibikin stiker dalam penyitaan penyidik, tetapi disebutkan isi kontainernya apa dan segala macam. Di pasal 130 ayat 2 dikatakan di sini dalam hal benda sitaan tidak mungkin dibungkus, maka penyidik memberi catatan, ya, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang ditulis di atas label yang ditempelkan atau dikaitkan pada benda tersebut. Ya, contohnya kontainer, dalam mobil, ya, kendaraan-kendaraan itu nggak mungkin dibungkus, tapi dibikin label atau polis line terhadap benda sitaan tersebut. Nah, nanti kalau benda tersebut apakah masih diperlukan nggak untuk pembuktian? Kalau benda-benda tersebut tidak diperlukan untuk pembuktian, maka benda tersebut bisa dikembalikan kepada yang berhak, ya, atau yang bukan disita buat negara. Ya, di pasal 46 dikatakan benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari mana benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila, ya, jadi ada syaratnya. Pertama, kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi. Jadi dalam proses ini penyidikan dan penuntutan sudah cukup, bendanya tidak diperlukan lagi, atau bendanya masih diperlukan tapi dari sisi benda bergeraknya, contohnya mobilnya boleh dipakai tapi bukti atas kepemilikan mobil itu bisa disita untuk pembuktian di pengadilan. Atau perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana. Berarti penyidikannya atau penuntutannya di SP3, ya, akhirnya perkara selesai dan barang-barangnya dikembalikan. Atau perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau deponering, ya, ditutup demi hukum, ya, kecuali benda-benda tersebut dari suatu tindak pidana atau digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. Nah, jadi kalau bendanya di deponering tapi benda tersebut masih digunakan untuk kejahatan, benda itu akan dimusnahkan, dihancurkan. Karena deponering itu kedudukan tersangkanya masih ada, cuma demi kepentingan umum ditutup kasusnya. Tapi benda-benda hasil atau digunakan untuk kejahatan itu harus dimusnahkan atau disita oleh negara. Nah, jadi apakah masih diperlukan dalam pemeriksaan? Kalau tidak lagi, maka dikembalikan kepada orang yang berhak sesuai dengan pasal 46 ayat 1 tadi tersebut. Tetapi kalau benda tersebut masih diperlukan, maka didasarkan kepada pasal 44 di sini dikatakan masih diperlukan, ya, untuk kepentingan. Maka dalam ketentuan ini dikatakan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara, rubanca. Ya, jadi rubanca ini adalah rumah barang sitaan negara. Ya, fungsinya apa? Untuk menyimpan segala benda sitaan yang masih dalam proses, ya, dalam proses penyidikan, penuntutan ataupun pengadilan. Karena dialah akan mengumpulkan semua barang-barang sitaan tersebut. Jadi sebenarnya barang sitaan tersebut tidak boleh lama-lama di penyidik, ya, apakah di penuntut umum, ya. Kalau barang-barang tersebut harusnya dititipkan di rubanca atau rumah rubanca, ya, rumah barang sitaan negara. Lalu bagaimana tanggung jawabnya? Di sini dikatakan penyimpan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
tanggung jawab atas ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga. Jadi benda-benda sitaan itu tidak boleh dipakai atau digunakan. Contohnya ya, kalau ada benda sitaan motor ya atau mobil ya disita oleh penyidik kepolisian, lalu penyidik kepolisian tersebut mempergunakan mobil atau motor tersebut, ya itu sebenarnya barang sitaan dan itu dilarang. Berarti itu menyalahgunakan kewenangan namanya, ya. Atau barang sitaan atau mobil atau motor tersebut ya terlalu lama di situ, sudah kasusnya selesai, tetapi itu dirampas untuk negara, nggak dilelang-lelang tapi digunakan oleh penyidik atau penuntut umum, itu juga tidak boleh. Ya, artinya semua barang sitaan yang dirampas negara harusnya dilelang dan uangnya masuk ke negara, bukan benda-benda yang memang tidak lagi diambil oleh pemiliknya lalu disita negara lalu dipergunakan oleh orang lain. Itu adalah merupakan tindak pidana juga, artinya dia menggunakan tanpa hak milik negara, ya, jadi mengambil milik negara yang mengakibatkan kerugian negara. Nah, bagaimana dengan kalau barang tersebut tadi yang sudah tidak dipergunakan lagi, sudah selesai dalam persidangan, maka di pasal 46 ya, maka bisa dilakukan dikembalikan. Jadi dalam putusan pengadilan itu ada kemungkinan barang itu dikembalikan kepada orang yang berhak atas barang tersebut, atau dalam putusan pengadilan mengatakan benda tersebut dikembalikan dari orang yang tempat di mana pertama sekali benda tersebut disita. Nah, apakah boleh contohnya dalam penuntutan atau dalam penyidikan benda tersebut dipinjam pakai? Boleh ya. Jadi contohnya dalam proses penyidikan benda tersebut mau dipinjam pakai oleh pemiliknya yang sah, ya bisa. Jadi nanti dibikin atas persetujuan pengadilan ya, atau dalam proses penuntutan maka harus ada persetujuan pengadilan. Tapi kalau dalam proses penyidikan harus persetujuan dari jaksa penuntut umum. Nah, di pasal 6 ayat 1 dikatakan benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, ya. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak mengulang lagi, perkara tersebut tidak cukup bukti, ya tadi sudah disebutkan, dan perkara tersebut dikesampingkan. Nah, dalam rangka pinjam pakai barang sitaan, ya contohnya kayak saya contoh ada mobil, ya mobil pengangkutan yang diperlukan untuk mengangkut barang setiap hari, ya. Nah, mobil itu bisa pinjam pakai, ya dengan jaminan tentunya. Nah, mintakan ke penyidik supaya mobil bisa digunakan, tetapi bukti dari kepemilikan mobil tersebut bisa dititipkan nanti sebagai bukti. Karena mobil tersebut kalau terlalu lama juga ada di kantor polisi, polisinya nggak muat nampung mobil begitu gede, ya, contohnya kontainer atau mobil truk, dump truck begitu, ya. Kalau di dasar juga rusak, ya, jadi lebih baik dipergunakan, tetapi nanti bukti-buktinya diperlukan bisa dijadikan bukti, contohnya hak kepemilikan mobil tersebut. Nah, itu bukan berarti tidak dalam pengawasan penyidik. Jadi sewaktu-waktu kalau dibuktikan diperlukan diambil, cukup dengan fotonya saja. Kan nggak mungkin mobil dump truck itu bisa dibawa ke pengadilan untuk ditunjukkan di depan pengadilan. Bukan, yang ditunjukkan adalah bukti-buktinya atas kepemilikan mobil tersebut, bukan mobil tersebut, begitu. Jadi mobilnya sendiri bisa dipinjam pakai, ya, bisa dipergunakan. Nah, dalam konteks pemeliharaan benda sitaan di Rubanca, maka Rubanca harus benar menjaga barang sitaan itu supaya tidak rusak, tidak hilang, ya, dan tidak berubah fungsi dan peruntukan benda tersebut. Karena dalam pembuktian nanti kalau sampai benda tersebut tidak berfungsi atau berbeda dari semula, maka dapat dikatakan bukti itu menjadi tidak sah lagi, ya, akan hilang kegunaan fungsi daripada benda sitaan tersebut. Nah, jadi dalam konteks perlindungan atau pengurusan benda sitaan ini harus benar-benar diperhatikan. Pertama adalah benda sitaan tersebut bisa dilakukan lelang, dijual terlebih dahulu, ya, oleh penyidik atau penuntut umum, ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Benda sitaan bisa dipinjam pakai. Yang ketiga, benda sitaan tidak boleh dipergunakan oleh siapapun.
dalam hal benda sitaan dirampas oleh negara, maka hasil rampasan tersebut harus dilelang, ya, tidak boleh digunakan oleh siapapun, dan itu masuk kas pendapatan negara bukan pajak, sehingga bisa menambah kas negara. Jadi benda-benda yang dianggap berbahaya harus dimusnahkan, atau untuk kepentingan negara bisa dimasukkan atau disita dan dirampas oleh negara. Nah, inilah konteks daripada pengurusan benda sitaan. Jadi kita sebagai orang mengerti bagaimana bentuk pengurusan benda sitaan tersebut sehingga dapat berguna dan efektif bagi penyelesaian kasus-kasus pidana. Demikian kita sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe kita punya YouTube. Semoga dapat memberi pencerahan untuk next time dalam hukum acara pidana ini. Terima kasih.